beatnya tuh kentang banget gitu. Akhirnya gue remake. Pokoknya gue agak lumayan struggling sih untuk remake-nya. Karena kan untuk nyari apa sih namanya, sound yang orang ingat terus kan susah kan Kak. Jadi lo kadang browsing preset tuh bisa sampai ratusan sound, lalu coba satu-satu gitu. Gini kan tek midinya lo taruh. Akhirnya gue dapet satu sound tuh. Gue rasa ini kayaknya bagus deh. Gue kirim dia langsung happy banget. Di email, wah Vin gila. Ini iya, Vin gila, gue senyum-senyum sendiri dengarnya. Wah keren gitu. Nah dari situ langsung dia bikin video klip, upload terus meledak. Dan dari situ semua berubah ya? Iya. Tapi itu gue gak nyangka banget karena gimana sih lu dulu kan pasti masih polos kan. Kalau sekarang kan kita udah beda lah ya, udah berkeluarga, udah ada pemikiran ini, udah beda gitu. Tapi dulu di waktu itu tuh gue masih polos, gue gak mikirin apa ya ini bakal terkenal atau enggak gitu. Jadi gue kalau ada orang minta tolong gue bantuin aja. Gue nggak mikir kayak ini bakal terkenal nggak ya, dia ada konten. Enggak, gue kayak simply ya udahlah buat aja gitu. Tapi dari ketulusan lo justru wah ternyata ya. Pertanyaan gue, lo ada kontrak gak sih kalau bikin lagu sama anggaplah Rich Brian? Kontrak. Kontrak yang oke, lo dapat sekian sebagai musik produser bla bla bla. Pada saat itu ya? Dari kitanya nggak ada karena kita nggak ngerti apa-apa waktu itu. Kita berdua masih clueless soal royalti, kontrak perjanjian gitu. Kita masih nggak ngerti itu gimana cara kerjanya. Jadi kita ya udah waktu itu santai-santai aja, terkenal terus kita seneng doang gitu. Tapi karena waktu itu lagunya booming, Brian kan langsung sign nama 88 kan. Dan terus ada publishernya. Nah dari situ gue mulai dikontak tuh dari publishing. Itu pun gue cuekin kan waktu itu kan gimana ya, gue sibuk konten, terus aliran duit gue tuh maksudnya income gue banyakan kan dari endorse, dari manggung kan. Jadi gue kayak waktu itu sempat nyuekin sih, jadi ada email namanya Administration Music Publishing. Jadi tuh kalau royalti ke gue dari Detik tuh di handle sama mereka. Sampai hari ini. Jadi sampai detik ini gue masih dapat gitu per 3 bulan. Nah waktu itu tuh kayak sampai dia email berapa kali gitu. Gue kayak pokoknya email terakhir dia bilang intinya lu mau duit gak nih? Ini ada duit segini, kita gak bisa kasih ke siapa-siapa karena ini hak lu. Terus ternyata tuh Brian udah kasih gue bagian 30%. 70-30 lah dari segi publishing gitu. Akhirnya waktu itu duitnya numpuk. Gue inget banget waktu itu karena masih baru ya, jadi masih seneng banget lah dapet duit segitu gitu.